Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisumapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Senang rasanya saya, Yesi Ismiralda, kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini di Bisumapan, Bincang Sore tentang Masa Depan episode ke-82, persembahan Digilabs TV Semen Batu Raja. Sobat Bisumapan, di tengah kondisi new normal, pandemi COVID-19 dan juga kondisi oversupply di industri semen yang ada di tanah air, ini Semen Batu Raja masih bisa untuk memberikan penampilan ataupun juga performance terbaiknya dengan mencatatkan penjualan sepanjang tahun 2022 ini lebih dari 2 juta ton semen. Tentunya ini merupakan sebuah prestasi dan juga kinerja yang patut untuk diapresiasi. Dan tentunya pada hari ini saya akan mengundang seorang narasumber yang istimewa. Beliau adalah Direktur Pemasaran Semen Batu Raja, Bapak Muhammad Saifuddin, yang akan kita ajak ngobrol santai ya mengenai tema kita pada hari ini, yaitu kinerja penjualan tahun 2022 meningkat, Semen Batu Raja optimis tahun 2023 bisa semakin melesat. Dan tentunya sepanjang program acara ini berlangsung juga nanti kami akan ajak Sobat Bisumapan untuk menjawab pertanyaan dari narasumber ya. Nanti bisa langsung dijawab melalui kolom komentar, selanjutnya di screenshot dan juga dikirimkan melalui direct message ke @marketing_semen Batu Raja. Nanti akan ada hadiah menarik untuk kamu yang beruntung ya. Dan Sobat Bisumapan, jadi memang produk Semen Batu Raja ini tidak hanya kamu bisa dapatkan di toko bangunan terdekat aja ya. Jadi kamu bisa mendapatkan produk Semen Batu Raja ini di marketplace Tokopedia. Jadi langsung aja diketik di official store-nya Semen Batu Raja, nanti di situ akan banyak promo gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. Dan usai jeda kita akan ngobrol langsung bersama Bapak Muhammad Saifuddin, Direktur Pemasaran Semen Batu Raja, tetap di Bisumapan, Bincang Sore tentang Masa Depan. Oke, terima kasih kamu masih menyaksikan Bisumapan, Bincang Sore tentang Masa Depan, yang saya janjikan di awal tadi ya, kalau kita akan mendatangkan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Direktur Pemasaran Semen Batu Raja, Bapak Muhammad Saifuddin. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik sekali Bu Yesi. Oke, luar biasa. Hari ini menjadi momen ya Pak, karena memang sekian lama akhirnya ya Bapak Muhammad Saifuddin hadir di Bisumapan ya, menjadi narasumber yang banyak dinantikan oleh Sobat Bisumapan nih Pak. Anyway, anyway nih Pak, pertama mungkin kami mau mengucapkan congratulations dulu karena memang sepanjang tahun 2022 berhasil mencatatkan lebih dari 2 juta ton semen ya Pak ya sepanjang 2022 ini. But anyway, sebelum kita jauh membahas itu, Bapak strateginya seperti apa yang membuat ini semua bisa terjadi begitu dan target ke depannya. Saya pengen tahu dulu nih, karena memang wajah Bapak Muhammad Saifuddin kalau diketik di Google sebenarnya sudah tidak asing lagi ya Pak ya, di BUMN begitu. Nah, ini mungkin Sobat Bisumapan pengen tahu langsung dari Bapaknya begitu. Seperti apa perjalanan karir dari Bapak sendiri sampai akhirnya berlabuh di Semen Batu Raja, Pak? Baik, terima kasih Bu Yesi. Untuk di industri semen, saya memulai karir itu di PT Semen Gresik, yang sekarang Semen Indonesia, gitu ya. Oke. Saya mulai karir di Semen Gresik sebagai tenaga operation, produksi, pemeliharaan, karena memang sebagai tukang insinyur ya. Saya lulus teknik mesin ITB, kemudian tentu bekerja awal di bidang operasi pemeliharaan. Dari awal ya Pak ya sebagai karyawan? Ya, dari karyawan. Nah, kemudian beberapa tahun masih di plan, masih di operasi itu sebagai perencanaan teknik. Nah, kemudian perusahaan waktu itu mengadakan program sekolah gitu ya, S2. Nah, ikut, lolos, kemudian disekolahkanlah oleh perusahaan di UGM. Kemudian selepas dari UGM balik lagi sebentar ke plan, kemudian oleh Direktur Keuangan pada waktu itu ditarik ke Direktorat Keuangan sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi. Kemudian agak keluar dari background pendidikan sebenarnya ya Pak ya? Jadi waktu kuliah di UGM, di MM itu sebenarnya saya mengambil
spesifiknya di sistem informasi. Jadi relate memang ya Pak? Ya, dari relate saja. Okay. Nah, kemudian selang beberapa tahun geser masih di sistem informasi, tapi ini di holding, namanya waktu itu SGG, Semen Gresik Group. Okay. Nah, itu tugasnya adalah mengintegrasikan sistem informasi Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa gitu ya, ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Tentu sistem informasi itu di dalamnya ada bisnis proses. Okay. Jadi mengintegrasikan bisnis proses Padang, Gresik, Tonasa, sehingga holding itu bisa berfungsi sebagai holding dengan lebih efektif. Okay. Kemudian setelah selesai di sistem informasi, ditarik oleh Direktur Engineering Project untuk bergabung di tim project sebagai kepala design and engineering, fabrikasi, procurement, dan yang related tentang project. Tugasnya tentu adalah untuk speed up penyelesaian pembangunan pabrik. Project Tuban 4 waktu itu. Okay. Selesai di situ, geser agak jauh di Tanglong Cement Company itu di Vietnam. Ya, Pak? Wow. Itu lumayan lama di situ, Pak? Kira-kira ya 2 sekian tahun lah, hampir 3 tahun ya. Sebagai direktur produksi, direktur operasi, kemudian sebagai selang beberapa setahun menjadi CEO. CEO Tanglong Cement Company. Kemudian dari situ balik ke Tanah Air lagi. Semen Gresik sebagai direktur komersial. Direktur komersial geser lagi menjadi direktur utama Semen Gresik. Agustus pertengahan 2020 saya masih ingat bergabung dengan Semen Batu Raja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Menemani Bu Yesi. Oke, luar biasa. Itu perjalanan beliau. Jadi memang from scratch ya Pak ya, dari karyawan begitu sampai akhirnya bisa berada di jajaran BOD begitu ya Pak ya. Nah, ini first impression-nya pada saat bergabung pertama kali di Semen Batu Raja gimana Pak? Kaget kah? Ya sedikit kaget, tetapi tidak terlalu. Saya ketika bergabung tentu melihat potensi kekuatannya ya dari Semen Batu Raja ini yang bisa kita pakai ke depannya untuk bersaing, berkompetisi di tengah persaingan industri semen yang sangat kompetitif. Kalau kita lihat itu waktu itu ya. Itu ada beberapa hal yang menjadi potensi kekuatan menurut saya. Pertama tentu loyalitas masyarakat. Sumbaksel khususnya Sumatera Selatan, Lampung terhadap brand Batu Raja. Tentu loyalitas ini menjadi salah satu penguat atau salah satu unsur dari brand equity Semen Batu Raja. Berikutnya adalah lokasi. Memang Semen Batu Raja ini kan lokasinya di tengah, landlocked. Namun dengan plant yang lain maupun distribution center yang lain itu terkoneksi sehingga secara distribusi ini bisa menjadikan Semen Batu begitu ya, betul, artinya menjadi competitive advantage relatif dibanding yang lain karena terkoneksi baik itu melalui railway, roadway maupun ada waterway. Nah ini adalah kekuatan tentu, potensi ya, potensi kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi. Kalau saya melihat ERP sudah terimplementasi to some extent sampai ke ini ya, sampai sudah menjangkau ke customer, distributor dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah kreativitas karyawan. Saya melihat relatif dibanding yang lain, karyawan Semen Batu Raja ini relatif kreatif ya. Kita melihat di penggunaan teknologi digital gitu sudah cukup berkembang waktu itu saya. Ada
podcast atau kanal YouTube yang kita sekarang ada di dalamnya ini. Kemudian penggunaan media sosial media yang lain itu cukup masif lah di pemanfaatan e-commerce juga. E-commerce itu berikutnya. Itu menjadi kekuatan-kekuatan yang bisa dipakai, diutilize untuk membangun Semen Batu Raja ke depan. Tapi secara paralel perbaikan dilakukan terhadap tata kelola. Kalau di sales dan pemasaran itu tentunya tata kelola mulai dari order sampai cash, mulai orang order sampai mendapatkan cash gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah tata kelola transaksi maupun hal-hal yang terkait dengan partner atau distributor. Itu kita perbaiki. Oke. Nah, gitu, itu di banyaknya alasan-alasan impressionnya pada saat bergabung di Semen Batu Raja yang disoroti ini adalah bagaimana peluang-peluang ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik begitu ya Pak ya. Ada merasa kayak challenging nggak sih Pak? Karena dari awal Bapak banyak berkarir di Jawa, sempat ke Vietnam sampai akhirnya sekarang di Sumatera. Tentu pasarnya mungkin ada karakteristik yang berbeda dengan pasar yang ada di Jawa begitu Pak. Mungkin ada tantangan lain nggak sih Pak saat pertama kali bergabung di Semen Batu Raja? Oke. Kalau Agustus 2020 pada waktu awal saya bergabung itu kita semua tahu kita hampir di seluruh dunia ya dalam kondisi pandemi C-19 ya, COVID-19. Kemudian itu berdampak kepada seluruh masyarakat, industri dan lain sebagainya, semuanya. Kemudian sebagaimana kita tahu juga industri semen ini dalam kondisi yang oversupply, bahkan sampai sekarang ya. Tentu itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi, namun ini semua industri menghadapinya. Kalau secara internal, saya tidak banyak menghadapi kendala yang cukup berarti ya, karena Pak. Saya pernah menghadapi situasi yang lebih crowded, lebih jauh, lebih berbeda gitu ya. Tadi di Vietnam itu, dimana kalau di sana kan ada baik dari sisi finansial, regulatory maupun cultural itu kan berbeda, financial currency-nya beda, regulation juga beda. Betul. Culture relatif berbeda dengan sedangkan kalau di sini currency sama, regulation ya sama dengan yang sebelumnya saya ya tadi disampaikan di Jawa. Tapi bisa ya Pak ya, masih bisa dikendalikan begitu ya. Culture itu tentu nggak banyak beda ya. Saya dikasih pempek SMK. Saya dikasih somai juga jajal aja ya Pak. Hajar aja, mie celor Taiwan itu makanan favoritnya beliau ya guys. Nah artinya memang semuanya sejauh ini bisa dikendalikan dengan baik, tentunya dengan tim yang solid begitu ya Pak ya di Direktorat Pemasaran juga. Namun ada sedikit yang mengganjal waktu itu ya. Apa tuh Pak? Tadi saya bergabung di Agustus itu bareng dengan komisaris yang lain, yaitu Pak Franky Sibarani sebagai Komut, kemudian waktu itu masih ada Pak Endang Tirtana. Nah, pada waktu itu Semen Batu Raja ini dalam posisi yang negatif, turun ya. Kita mungkin semua tahu itu. Nah, namun kalau saya melihat di karyawan itu seperti biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ini tantangan bagaimana menyadarkan ya, memberitahu lah pada karyawan bahwa kita ini tidak sedang baik-baik saja. Wake up gitu ya. Yang kita hadapi ini adalah perkara survival
Semen Baturaja. Oke, Pak. Nah, sehingga karyawan ya perlulah sedikit dicubit gitu. Biar lebih ke trigger gitu ya, Pak ya. Oke. Gitu. Nah, ini menarik, artinya memang walaupun tadi Bapak sempat menjelaskan ya, Pak ya, khususnya di sepanjang tahun 2022 itu masih COVID-19 di sepanjang tahun 2022 dan juga masih dalam kondisi yang oversupply semennya juga begitu, Pak. Tapi masih tetap bisa mencatatkan penjualan lebih dari 2 juta ton semen di tahun 2022 itu sendiri. Nah, ini apa kiat-kiatnya begitu, Pak? Karena memang kan kita mengetahui bahwa ujung tombaknya bisnis ini kan ada di Bapak dan timnya begitu ya, Pak ya, pada saat itu begitu. Nah, ini apa yang menjadi kiat-kiatnya pada saat itu, Pak? Secara garis besar kan dalam pengelolaan bisnis ini ada 2 ya. Pertama adalah strategic direction yang tepat dan clear. Okay. Kemudian yang kedua adalah partisipasi dari seluruh komponen mulai dari pimpinan sampai ke karyawan bawah. Dan sebaliknya, itu suatu yang bersifat iterasi gitu ya. Nah, dari sisi strategik, inisiatif strategik itu diarahkan untuk dari sisi pemasaran ya, itu penguatan channel ya, strengthening channel. Kemudian pengelolaan brand management. Kemudian optimasi supply chain management. Okay. Jadi di 3 sisi ini kita lakukan langkah-langkah inisiatif strategis untuk mengadres ketiga hal ini. Okay. Nah, kalau dari supply chain misalnya itu bagaimana kita memperbaiki improvement mulai dari order to deliver. Kemudian baik itu dari sisi flow of good maupun dari sisi sistem informasinya. Demikian juga untuk penguatan brand atau pengelolaan brand. Di mana pengelolaan brand ini tujuannya itu tentu adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan atau meningkatkan brand equity, baik itu above maupun below the line inisiatif kita lakukan. Namun hal-hal itu pada umumnya semua perusahaan akan melakukan itu. Okay. Yang tentu sedikit yang membedakan tentunya adalah memang kita beroperasi sekarang ini dalam situasi yang sangat dinamis, situasi industri yang sangat dinamis. Oleh karena itu perlu inisiatif yang dinamis pula. Jadi perlu perubahan-perubahan, adjustment inisiatif yang cepat dan tepat. Oleh karena itu diperlukan sebuah kalau kita di sini namanya intelijen ya, marketing intelijen yang bertugas untuk mendapatkan informasi perubahan requirement dari konsumen, situasi di pasar yang menjadi referensi kita untuk adjustment inisiatif berikutnya. Dan itu harus dilakukan dalam waktu yang cepat, karena memang ini situasi yang sangat dinamis. Penguatan di sisi itu juga dilakukan. Oke. Dengan situasi yang dinamis ini, tentunya para elemen dari Insan Semen Baturaja mungkin bukan hanya karyawan tapi juga support yang luar biasa dari BOD maupun BOC ini saling menguatkan begitu ya Pak ya untuk mencapai target yang ada begitu. Bagaimana sinergi ini bisa memberikan implikasi yang luar biasa Pak terhadap pencapaian target perusahaan? Hasil yang kita capai selama tahun lalu ya, 2022 atau sebelumnya ya. Itu tentu hasil dari partisipasi, kontribusi semua elemen di Semen Baturaja. Jadi mulai dari kita direksi, rekan-rekan direksi, kemudian support pengawasan dari komisaris. Di mana kalau di Semen Baturaja ini memang komisaris supportnya itu sangat intensif gitu ya.
Kalau kita umumnya itu meeting itu yang wajib itu 1 bulan sekali. Sekarang setiap minggu ada, Pak. Bahkan lebih dari 1 kali, ya? Pak. Kalau di sini bisa 4 kali lipat itu. Oke, setiap minggu ada, Pak. Setiap minggu ada. Selalu push beyond the limit gitu ya. Beyond the limit. Itu merupakan support sebenarnya bagi dari Dewan Komisaris agar Semen Batu Raja ini ada akselerasi untuk perubahannya, tidak linier saja. Nah, kemudian yang berikutnya tentu karyawan dan karyawati. Ya betul, Pak. Betul. Di samping itu tentu peran dari partner ya, stakeholder dalam ini, partner, distributor, channel, toko yang sampai dengan saat ini masih atau masih loyal dengan brand Semen Batu Raja ini, sehingga tahun 2022 kemarin kita bisa mencatatkan kinerja yang cukup impresif, di mana sales volume kita tumbuh 3,5%. Kemudian dengan harga jual atau average sale price yang juga naik, hampir 4%, di tengah permintaan atau demand semen yang terkontraksi. Demand-nya turun 6%. Kemudian penerimaan dari pelanggan juga naik sehingga piutang turun. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi ya, baik itu channel, distributor, toko, masyarakat yang tetap setia dengan Semen Batu Raja, kemudian karyawan maupun pasangannya, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi atas kemajuan Semen Batu Raja, baik sekarang dan harapannya untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Seluruh elemen ya Pak ya, yang tentunya turut berperan dalam pencapaian target perusahaan, begitu ya Pak ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Pak Saifuddin usai jeda. Tetap di Bersama Pan, bicara sore tentang masa depan. Oke, terima kasih kamu masih menyaksikan Bersama Pan, bincang sore tentang masa depan, dan kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Saifuddin, Direktur Pemasaran Semen Batu Raja. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita banyak ngobrol tentang berbagai capaian di 2022, Pak. Nah, untuk menyongsong masih di awal tahun nih 2023, kira-kira peluangnya seperti apa nih Pak? Kalau misalnya di 2022, let's say itu masih ada new normal, sekarang juga PPKM juga sudah tidak diberlakukan lagi, apakah ini cukup berpengaruh terhadap kondisi pasar kita begitu Pak, atau ada peluang lainnya yang sebenarnya bisa kita manfaatkan di 2023 ini? Baik, kita semua tahu bahwa tahun 2023 ini kita sudah bergabung dengan saudara-saudara kita yang lain di dalam SIG ya. Okay. Nah, dengan integrasi tersebut itu membuka peluang yang banyak. Salah satu kalau bisa saya kasih contoh adalah perluasan portfolio produk kita. Jadi kita akan punya range atau variasi produk maupun layanan atau solusi yang lebih banyak, lebih bervariasi dibanding yang kita punya saat ini, karena kita sudah bergabung dengan SIG. Artinya produk maupun layanan, solusi yang kita tawarkan kepada masyarakat itu bisa lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing dari masyarakat. Gitu. Oh,
Oke. Selain itu Pak, mungkin ini banyak yang penasaran juga nih. Kita terintegrasi dengan Semen Indonesia Group begitu ya Pak ya. Nah ini apa benefit maupun privilege lainnya begitu yang mungkin bisa kita dapatkan baik dari sisi kita Semen Baturaja ataupun juga dari sisi konsumen yang nantinya akan menjadi customer-nya Semen Baturaja Pak. Oke. Integrasi Semen SIG dan SMBR ini bukan sesuatu yang bersifat substitusi, namun sifatnya adalah komplement, gitu ya. Kekuatan, keunggulan Semen Indonesia (SIG) dengan kapabilitasnya yang besar, kemudian SMBR dengan kekuatannya yang penguasaan lokal. Sumbaksel ini akan digabungkan menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Tentu ini semua akan mendorong peningkatan performance di mana peningkatan performance itu kita dapat dari sinergi dan cost saving ya. Di antaranya dari sisi pasar, dari market power-nya membesar. Kemudian optimasi supply chain, di mana selama ini masing-masing punya fasilitas distribution center, masih punya infrastruktur distribusi yang digunakan oleh masing-masing. Sekarang bisa digabung, dioptimalkan, dikombinasikan, gitu ya. Itu tentu adalah benefit yang bisa kita dapat dari integrasi ini. Kemudian sharing best practice di bidang-bidang sepanjang value chain ini. Contohnya adalah di produksi gitu ya, ada best practice. Baik yang best practice dari Semen Baturaja bisa diimplementasikan di SIG Group, demikian pula best practice di SIG bisa diimplementasikan di Semen Baturaja. Oleh karena itu, sehingga itu terjadi speed up improvement. Kemudian konsolidasi volume, itu akan memberikan benefit di dalam proses pengadaan. Nah, kemudian sharing investment, sharing resources, sehingga akan meminimize redundancy. Itu barangkali beberapa hal benefit yang bisa didapat dengan integrasi antara SIG dan SMBR. Bagi konsumen itu tentu akan punya akses variabilitas produk dan layanan ataupun solusi yang makin beragam. Yang bisa kita ditawarkan. Artinya improvementnya akan lebih menarik dan komprehensif juga nanti ke depannya begitu ya Pak ya. Di 2023 ini saya yakin dan percaya bahwa semangatnya ini pasti lebih on fire ya Pak ya, karena melihat tantangan yang ada pun juga akan semakin menantang begitu ya seluruh insan Semen Baturaja. Nah ini apa nih mungkin yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi 2023 ini Pak, begitu agar bisa tetap survive, tetap sustain begitu, dan tentunya bisa memberikan performance terbaiknya Semen Baturaja. Tantangan yang kita hadapi masih hampir sama ya, dalam hal oversupply. Mungkin COVID mereda, namun ada tambahannya adalah di sisi cost. Ada beberapa kenaikan energi maupun bahan yang terjadi di akhir atau mid 2022 yang akan berlanjut sampai 2023. Nah, kemudian beroperasinya fasilitas distribution center dari pemain-pemain lain. Itu adalah tantangan itu yang juga berimplikasi tentunya terhadap, itu tantangan yang lain ya. Kemudian beroperasinya sebagian mungkin ya, itu adalah infrastruktur jalan khususnya di Sumbaksel ini. Itu kan pisau dengan dua mata. Satu memang melancarkan, membuat masyarakat mudah untuk bermobilisasi, masyarakat bisa lebih mudah, namun juga arus barang itu juga lebih mudah. Nah, itu tantangan karena
dengan demikian maka geographical barrier kita sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu kita harus melakukan langkah-langkah, membuat inisiatif-inisiatif strategis. Tujuannya adalah untuk bersaing dengan yang lain, memberikan layanan, memberikan produk, solusi yang lebih tepat, lebih cepat, lebih sesuai dengan requirement masyarakat. Kita akan bersaing di situ dengan pemain yang lain. Oke, luar biasa. Ini tentunya yang menyesuaikan juga dengan requirement yang dinantikan oleh masyarakat juga. Ini mungkin ada juga nih semacam inovasi-inovasi baik dari sisi pemasaran maupun dari logistik yang disiapkan nih Pak sepanjang 2023 ini at least ya Pak ya. Mungkin ada inovasi di bidang itu Pak? Ya, jadi inovasi atau inisiatif-inisiatif strategis itu ditujukan di sisi pemasaran ya. Di sisi 3 hal tadi. Satu adalah strengthening channel, kemudian brand management, kemudian optimasi supply chain management. Nah, kemudian dari brand management itu tentunya ditujukan untuk meningkatkan brand equity. Aktivitas atau program-program pemasaran above, below the line itu akan kita lakukan. Nah, namun ada yang lebih spesifik di sini, baru gitu ya, untuk tahun 2023 ini. Ini ide atau masukan ya dari komisaris sebenarnya, yaitu extend corporate value, core value kita itu ke stakeholder. Nah, itu bagian dari inisiatif strategis untuk tahun 2023 ini. Nah, di sisi pemasaran tentunya extend ke stakeholder ini adalah sampai bahwa core value kita harus terkomunikasi, harus terdeliver itu sampai ke stakeholder ya di pemasaran itu di channel, bahkan sampai ke user barangkali. Jadi ke tukang gitu ya. Nah, sehingga kita punya value yang sama, akhlak ya di sini. Di saat ini adalah akhlak itu, sehingga kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan frekuensi, dengan bahasa yang sama nantinya. Biar selaras dan sinergis begitu ya Pak ya. Kemudian mungkin ada beberapa, mungkin saya tambahkan kalau silakan. Masih ada waktu ya. Ada Pak. Jadi ada, Pak. Monggo Pak. Dari sisi tadi brand, kemudian penguatan channel. Penguatan channel itu 2023 kita akan speed up dengan adopsi best practice model pengelolaan channel dari SIG. Nah, itu akan speed up perbaikan. Selama ini kita lakukan, tapi dengan integrasi ini itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Masif begitu ya, Pak, ya? Lebih cepat. Kemudian dari sisi SCM ya, SCM supply chain management ini adalah mungkin sedikit mengulang yang tadi saya sampaikan, optimasi mulai dari order to deliver gitu ya, mulai dari orang order sampai diantar. Baik itu sistem informasinya maupun fisiknya, aliran barangnya. Inisiatifnya tentu mengadres debottlenecking proses-proses yang memang masih bisa ditingkatkan. Kemudian memilih bauran, moda, kapasitas, asal sumber, semen itu atau produk itu sendiri ya. Kemudian implementasi TMS ya, Transportation Management System, di mana intinya itu adalah pengaplikasian teknologi GPS dan Information Technology, Information System. Itu. Nah, yang terakhir adalah tadi penguatan marketing intelligence maupun utilize atau penggunaan digital teknologi semasif mungkin, termasuk di dalamnya adalah
marketplace dan lain-lain yang terkait dengan itu. Oke. Artinya itu strategi-strategi yang nanti akan dimaksimalkan untuk 2023 ini sendiri ya Pak ya. Kalau harapan Bapak sendiri untuk Semen Batu Raja di tahun 2023 ini seperti apa Pak? Oke. Model operasi yang kita pakai itu terbukti ya bahwa bisa menghadapi tantangan tahun 2022. Tentu untuk 2003 perlu adjustment atas perubahan lingkungan bisnis. Nah, kemudian dengan inisiatif-inisiatif strategis yang sudah kita susun, support SIG, saya berharap bahwa SMBR ini tidak hanya survive dan tumbuh linear, namun saya berharap bahwa SMBR ini tumbuh dengan akselerasi, syukur-syukur pertumbuhan yang eksponensial. Oke, itu harapannya untuk kita semua. Dan juga mungkin ada pesan juga Bapak untuk seluruh insan Semen Batu Raja maupun pihak-pihak yang telah mendukung Semen Batu Raja hingga saat ini. Oke, jadi tantangan ke depan ini tentunya tidak bisa kita hadapi dengan bisnis as usual ya. Perlu inovasi yang masif dari semua insan SMBR. Baik itu dari sisi produk dan layanan atau solusi, tidak harus itu hanya semen, tetapi extend bisa ke produk turunannya maupun solusi yang lain. Masih banyak peluang-peluang yang bisa dikembangkan dengan kreativitas insan SMBR nantinya. Kemudian inovasi dari sisi model transaksi, model komunikasi, di mana dengan berkembangnya teknologi digital, model transaksi maupun komunikasi itu bisa dilakukan dengan lebih advance, gitu ya. Nah, tentu ini perlu insan-insan SMBR yang kreatif dan berdedikasi. Namun selain dari itu, dengan integrasi dengan SIG, tentu peluang atau kesempatannya bisa terbuka lebih luas bagi insan SMBR. Panggung yang tersedia menjadi lebih luas. Market share-nya pun juga tentunya bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya. Nah, oleh karena itu mari kita prepare sebaik mungkin agar kita bisa tampil impresif di panggung yang terbuka tersebut. Oke, terima kasih Pak Saifuddin, luar biasa ya semangatnya untuk kita semuanya. Dan sekarang kita waktunya kuis Bapak, jadi silakan Bapak untuk memberikan pertanyaan kepada Sobat Bisa Mapan. Nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan merchandise menarik persembahan dari Semen Batu Raja. Silakan Pak. Sebutkan inovasi yang akan dilakukan Semen Batu Raja di bidang pemasaran dan logistik untuk tahun 2023. Nah itu pertanyaannya ya, silakan Sobat Bisa Mapan bisa langsung jawab melalui kolom komentar ya. Selanjutnya di screenshot dan dikirimkan ke Instagram @marketing_semenbaturaja. Akan ada hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan bagi kamu yang beruntung. Terima kasih sekali lagi Pak Saifuddin atas waktunya, luar biasa telah memberikan kita insight yang luar biasa sore hari ini. Dan tentunya kami ucapkan semoga Bapak dan juga Semen Batu Raja semakin sukses ke depannya. Amin ya. Terima kasih dan seluruh Sobat Bisa Mapan, terima kasih telah menyaksikan acara kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kamu di sore hari ini ya. Akhirnya saya Yesi Ismiralda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.